map Purgatory. Mungkin nanti bakalan kita lihat juga pengaruh dari flypad-nya ya. Ya. Untuk berotasi dari setiap timnya. Ya semoga setiap pesawat terbang tuh adil untuk semua tim ya. Nah, biasanya juga kadang pilotnya ngantuk. Ngantuk, oke. Dan ternyata arah pesawatnya dari Crossroad menuju Lumbermill, di mana udah ada 4 tim yang bakalan udah turun 5, bahkan rame banget. Mereka Iya. langsung turun di fase awal ya. Betul banget. Bahkan di area Marble World terjadi penumpukan juga di sana ada tim 3, 8 dan 4. Sepertinya itu adalah tim mereka yang berdekatan dengan RRQ, bahkan ada tim 4 juga. Sepertinya itu adalah tim Paraoh ya yang mencoba nge-secure area Marble World juga. Tepat sekali, dan kali ini di area pulau paling kiri ini rame banget sih. Iya. Tumben banget gitu Tumben kan. banget ya. Karena di sebelah kanannya tuh kosong banget loh. Dari arah timurnya tuh Skylodge kosong, Forge bakalan diisi, campsite tumben banget kosong gitu kan. Iya. Padahal di matchday sebelumnya field wah parah. Udah kayak apa ya? Orang ini lagi pada kumpul-kumpul gitu kenduren. Nongkrong-nongkrong gitu kan. Dan dari Star X sendiri memang belum memberikan performa terbaiknya, tapi di sisi lain RRQ Legalot sudah bertemu dengan seseorang. Alexa sudah menemukan satu orang dari Inches KW. Yes, dan ini dia seorang Venom Jumpsuit dilakukan menggunakan M1887, tapi sayang sekali spray down dengan MP40 sepertinya masih berhasil mendapatkan knockdown. Gare dari jauh mencoba melakukan open fire tadi menggunakan karnya ya, dan berhasil mendapatkan satu knockdown, dan akhirnya BSC kalau pun berhasil dieliminasi oleh tim Star X Esport. Ya, pulang sangat dini dari BSC Celebes, dan akhirnya Star X setelah performanya kemarin kayaknya kelihatan sangat menurun ya. Nggak ada highlight yang perlu ditonjolkan tentunya dari permainan sebelumnya, tapi kali ini dari Star X sendiri sudah memulangkan satu tim sekaligus tanpa ada yang kehilangan. Yes, tanpa ada yang tumbang dari tim Star X sendiri. Dan ini dia dari tim RRQ yang berada di area Marble World ya. Masih ada Legalot yang sudah di lock oleh tim nomor 3. Bahkan di sini 3 member dari tim RRQ justru malah berdekatan dengan tim Paraoh yang sudah mencoba untuk escape dari Marble World. Yes, 3 tim sekaligus loh, itu berdekatan, bahkan 4 ya dari Paraoh juga. Ini yang udah kehilangan satu orang yang tadi udah ditumbangkan sama Legalot, otomatis mereka juga lootingannya kurang maksimal karena tadi mungkin mereka rebutan tempat ya di area Marble Walk dengan RRQ dari RRQ sendiri, dan tampaknya udah terlihat pergerakan dari seorang Anevai, udah terkena beberapa tappingan. Yes, menyisakan darah sekitar 170 saja tadi dari Anevoy, tapi masih bisa selamat. Dan mereka sekarang mencoba rotasi menuju ke arah Quarry, di mana di area Mountain Villa sendiri sudah ada tim Onyx juga. Jadi cukup bahaya untuk kedua tim, misalkan nanti tim RRQ dan tim Paraoh cukup lama kontes di area Quarry, mereka bisa diintai tim Onyx dari high ground. Tapi satu orang udah terkena dari seorang Psycho, ditumbangkan oleh Valid, bakalan coba diras sama seorang Chanzu, langsung ditabrak dan balik ke lobby tentunya dari seorang Psycho. Diplindes gitu aja ternyata yang gak dikasih napas lagi. Dan ini dia Chanzu yang masih mengitari daerah Quarry menggunakan Lamborghini-nya, masih mencoba mencari sisa member dari tim nomor 4 dan sudah saling bertemu di sini. Jumpsuit dilakukan oleh Chanzu menggunakan M1887, berhasil dapat satu knockdown dari Anevoy. Hanya menyisakan Jet sendirian dari tim Paraoh di sana yang tersisa. Lagi-lagi Kay harus berjuang dari early game ya. Dari early game bakalan sedikit struggle tentunya. Dimana tadi permainan Chanjus juga sangat baik ya. Ketika dia jump shoot, dia tahu udah ngeluarin 2 kali pelurunya dia langsung lihat jongkok. Iya, jongkok, senjatanya dari Reload. musuhnya kan MP40 ya. Terus dia langsung di sampingnya. Otomatis kayak nggak ada jeda dari satu orang dari membernya Paraoh sendiri untuk langsung membelokkan ke kanan gitu kan. Betul Karena banget. itu tepat di sampingnya dan jongkok. Jadi emang blind shoot banget untuk dari member Paraoh sendiri, sehingga dari Chanzu ketika udah ditembakin dia bisa langsung nembakin balik gitu kan dengan shotgunnya. Iya. Soalnya tadi ada jeda untuk reload juga ya dari Benar shotgun yang sekali. digunakan oleh Chanzu. Dan di area Lumbermill ini dari tim Dranik Dauntless Yep. yang berada di Lumbermill, apakah mereka bakal bertemu dengan tim Star X? Mungkin dari tim Star X
bakal bergerak ke arah Lumbermill ya, atau justru Itu 3 tim, tapi nggak tahu apakah satu timnya itu dari tim yang tadi ditumbangkan sama Star Egg ya, ya. dari BSC Celebes. Dan di area Fire Brigade dari Star Egg sendiri masih mencari beberapa lootingan tentunya, karena menurut aku juga lootingan mereka kurang maksimal. Dan di sisi lain dari XGN Esport bakalan segera bertemu Reka, dimana udah kelihatan juga ya pergerakan dari Reka dari sisi sebaliknya. Udah ada spray juga menuju ke arah Reka yang bersembunyi di balik tower. Yes, Nando sepertinya tadi harus menerima cukup banyak damage, dan di sini KS Rain masih mencoba melakukan spray dan menggunakan SM8-nya ya, dimana Nando masih bisa XGN juga sudah terkena cicil dari jauh, dan ini dia Rain tidak sadar bahwa di depannya ada salah satu member dari tim mereka, Rizal di situ. Benar sekali, nggak sadar tentunya dari seorang Rain, dan kali ini dari Rizal juga bakalan bersembunyi terlebih dahulu karena di area tersebut tim-tim XCN, anggota dari XCN sendiri udah merapat. Jadi Iya. kalau misalnya dia ngeliatin diri, otomatis malah Rizal yang ditumbangkan cukup awal. Yes, bener banget, dan dari tim XCN mereka juga masih sangat sabar sekali, masih menunggu momen. Tapi di sini Gustav mencoba melakukan tapping meskipun tidak ada siapa-siapa yang terkena, tapi mungkin itu memberi sinyal aja untuk tim lawan ya. Dan Yes. Jaswan dari tim mereka di sini masih berada di seberang juga. Nando yang terkena damage justru malah bertemu dengan tim nomor 5 di sini. Nando mencoba melakukan front terlebih dahulu ya, dan ternyata tim Onyx yang baru saja escape dari area Mountain Villa sudah berada di daerah Marble perbatasan dengan Brasilia juga. Dan ini benar-benar jadi pertarungan. Tapi ternyata dari arah lain juga ada tim nomor 1 yang mendekat nih. Wow. Bakalan rame banget. sudah ada suara spray down yang dikeluarkan dari tim XTN sepertinya ya, menuju ke arah salah satu member tim Amor di sini yang ada Linda, Opa yang masih berlari di tempatnya sangat open, dan di situ Al masih berdiam diri, nggak mau terlalu terburu-buru juga. Rain berhasil mendapatkan, Alwan ternyata berhasil. Kelihatan loh sama tim XCN sendiri kan ada pergerakan, tapi di sini Lin tampaknya harus terknockdown dari tembakan oleh seorang Rain. Bakalan coba di end atau bagaimanapun juga dari Reka juga punya kesempatan untuk ngegangguin, ngerecohin pada saat ini juga. Iya benar banget, dan di sini tadi ada critical damage yang berhasil diberikan ke arah Lin sehingga Lin harus tumbang begitu aja. Sementara itu sepertinya Lin juga nggak bisa di revive lagi sih. Soalnya bisa kita ingat dua rekan tim Amor itu masih berada di atas jauh ya, dan kita kembali ke tim mereka yang masih mencoba menahan tim XGN. Sementara itu dari arah lain tadi terlihat ada Onyx sepertinya juga udah menjauh, dan ini dia Rizal yang masih belum bergerak, masih berada di patahan antara tangga dan rumah ya. Yes, tapi di sementara itu bakalan ada lagi tim yang bisa mengetahui pergerakan dari tim XCN ataupun Reka ya, dari tim nomor 12. Ini benar-benar perang dingin banget. Dari Rizal juga menahan diri, tapi tampaknya dari seorang Rain sudah terkena beberapa damage. Yes, dari arah Reka sepertinya. Dan tadi juga ada Gusta juga yang sudah terkena damage dari tim 12. Dan ini dia Kids MKS masih berdiam diri, ada suara kar juga dari belakang. Sepertinya Nando mencoba melakukan open fire ya. Oh, benar sekali. Dan dari sisi lain juga dari Hayabusa sudah melihat pergerakan dari Delta, dan Dranik harus kehilangan satu membernya. Tapi sementara itu ada penyergapan lagi tentunya ke arah tim Star Egg. Dranix nggak mau kehilangan satu orang anggotanya dengan sia-sia ya. Iya benar banget, dan di bawah dari tim Star Egg ternyata ada tim Onyx juga. Di sini Alexa yang berhasil di takedown masih bisa dibangkitkan kembali, masih mencoba melakukan open scope ke arah tim Dranik. Sementara itu dari tim Dranik masih berada di daerah jembatan ya, apalagi ada M79 official dari Garena. Iya, Danger Zone. Danger Zone. Yes. Official ya, tapi di sini ada gempuran yang nggak ada habis-habisnya dari seorang Alexa menuju ke arah jembatan. Sudah mengkenok satu orang, bakalan masih bisa di save tampaknya. Dari Dranik masih mencoba untuk menghancurkan wall di sisi lain. Udah terdengar pergerakan dari ketemu sama tim EVOS. Abu juga udah hilang begitu saja. Ya, dan ternyata dari tim Onyx yang berada di rumah Apung harus berhadapan dengan tim EVOS yang berada di seberang, dan
Sementara itu dua member dari tim Onyx sudah berhasil di take down. Apakah masih bisa di revive kembali? Dan di sini ada Mister 05 yang belum sadar bahwa di situ ada tim Granit, langsung ditembak begitu aja pakai AK, tapi sayang sekali masih belum berhasil mendapatkan knockdown. Dan di sini Mister 05 memutuskan untuk kembali regroup bersama rekan timnya karena dia sadar ini siapa gitu loh. Iya, ada tim lain terus juga berbahaya banget kalau misalnya dia jadi terpick off dan teman-temannya nggak bisa nyelamatin dia. Apalagi kayak mereka nggak mungkin membuang research di zona-zona awal kali ini. Tapi di sisi lain Chanzu berhasil mendapatkan salah satu anggota dari tim Star Egg. Yes, ternyata ini dia ada RRQ yang sudah berhasil mendapatkan. Hayabusa juga berhasil di ending dan hanya menyisakan beberapa member dari tim Star Egg yang tersisa di sana ada 3 sepertinya karena berhasil dicuri 1 orang. Sementara itu di lain sisi juga ada Parao yang harus tereliminasi. Ternyata The Last Man Standing dari tim Parao tidak bisa mengantarkan timnya untuk buya. Dan dari tim RRQ di sini sudah ada Legalot dan Valence yang mencoba mengejar tim Star Egg dengan mobil halilintar di sini. Ada MP5 yang disiapkan oleh Valen, mungkin bakal ngambil agak jauh, bener banget di sini dari Rizal. Wow, ada critical damage tadi dari Legalot. Venom sudah mulai melihat di sini dengan MP5 mencoba melakukan spray down, tapi sayang sekali Valen berhasil di take down. Tapi masih ada Legalot yang bisa melakukan revive. Sementara itu Venom di sana berdekatan dengan Pac-Man juga. Hati-hati. Hati-hati kali ini dari seorang Chanzu bakalan coba ngelihat pergerakan dari Venom berada di mana. Tapi di sisi lain Gare juga langsung di finishing aja ya sama seorang Legalot. Tersisa 1 orang dari Venom. Star Egg akan sedikit kesusahan langsung di depan mata, tapi di sini Pac-Man harus terkena dan bakalan coba duel, tapi Star Egg Esports harus tereliminasi. Sulit dipercaya ya, dua member dari tim RRQ sudah berhasil di take down oleh Venom, tapi sayang sekali karena di sini RRQ masih mempunyai backup dari Legalord sama Valen. Benar sekali. Tadi Valen langsung nembakin dari kejauhan padahal udah nice banget ya shoot dari seorang Venom sendiri menemukan 2 orang, dan kali ini kita kembali ke Rizal yang menembakkan ke arah Rain. Ternyata Rizal cukup berani sekali melakukan open fire. Mungkin dia nggak sabar ya. Ini gua sampai kapan mau jongkok di sini nih gitu kan. Kalau nggak salah tadi di recent kita juga udah lihat Rizal udah numbangin 1 orang dari tim XCN. Kayaknya XCN tinggal bertiga kali ini. Yes. Jadi otomatis posisinya Rizal sendiri harusnya udah mulai ketahuan sih sama tim XCN. Oke, dan ini dia Rizal yang mencoba menumbangkan salah satu member dari tim XCN, di mana di situ ada Rain yang masih berdekatan sekali dengan Rizal. Sementara itu 3 member dari tim mereka masih berada cukup jauh sekali, dan bisa kita lihat juga dari semua tim sudah mulai berotasi, zona sudah mulai update, dan masih ada spray down tipis-tipis yang dilakukan oleh Rizal ya. Ada dari belakang sepertinya Nando berhasil memberikan damage ke arah Rain dan berhasil di take down begitu aja. Sementara itu Gustav dan KS Rain mencoba regroup di sana, bakal dihujani peluru dari Jaswan juga. Di sini Rizal melakukan ending ke arah Rain. Yes, langsung di-secure aja 2 orang dari tim XCN. Udah langsung ketahuan pergerakannya, berada di dalam satu kompon, bakalan bisa langsung diras ya. Ini bagus banget sih pergerakan Rizal, dan langsung aja 1 orang harus terkena knockdown, yaitu KS Ren. Bakalan coba dimajuin, global dibuka, dan kali ini langsung aja 1 versus 1. Jump shot dan XCN Esports harus tereliminasi. Nice, pergerakan dari Rizal yang cukup baik, apalagi tadi ada backup juga yang dilakukan oleh Nando dari belakang ya. Jadi Rain terkena damage dari Car terlebih dahulu. Ada informasi juga untuk Rizal karena cukup sekarat banget ya, tersisa darah sekitar 40 saja dari Rain. Rain, yes, tepat sekali. Dan sementara itu kita kembali ke arah Onyx, dimana Onyx itu juga berdiam dirinya di pesisiran ya. Tapi kali ini dari Dranic Downless udah masuk ke dalam pesisiran zona, tentunya di pinggiran zona. Tapi di sini bakalan ada tim nomor 1 yang bakalan coba join ke arah Marble Works. Itu dia 2 member dari tim Amor yang tersisa, dan sementara itu tim Elvo bakal dihujani peluru juga oleh tim EVOS. Di sana sudah ada Sam 13 juga yang sudah bersiap menggunakan karnya. Marley di sini harus dipaksa melakukan healing, sementara itu Zonas juga sudah mulai bergerak juga. Marley mau nggak mau harus perlahan maju ya, dan di sini maybe sudah bersiap dengan senjata M249-nya, bakal menghujani peluru juga ke arah tim EVOS karena itu senjata anti reload tanpa henti ya, banyak banget gitu kan amunisinya. Sementara itu dari Iga maju perlahan, sudah berhasil ngehealing terlebih dahulu, tapi di sisi lain Sam 13 dan juga Street juga bakalan ngehujanin berbagai macam granat gitu kan. Oke, sambil menunggu apa yang akan terjadi ya, kita review sedikit. Itu zonanya udah mulai sedikit, timnya
masih bisa terbilang banyak ya. Betul banget. Apalagi tadi dari tim EVOS sepertinya udah keculik satu orang juga ya. Sepertinya cuma sekali. menyisakan 2 member saja dari tim EVOS. Tapi yang ada hal yang menarik juga di mana satu anggota dari tim mereka yaitu Rizal itu Nah, yang itu meratakan dia. SCL loh bisa dibilang. Rizal itu siapa sebenarnya? Rizal itu siapa? Jongkok lama kok tiba-tiba bisa beringas gitu. Iya. Jongkok lama kelihatan dari arah lain nembakin satu dan kita balik lagi ke dalam game dan kali ini ternyata EVOS hanya 2 anggota saja tapi di sini bakalan coba dibuka glue-wallnya, coba untuk nge-revive dari seorang Street, bakalan coba kabur terlebih dahulu bersembunyi di balik looting box. Dan ternyata dari tim EVOS mereka harus dijepit 2 tim sekaligus, bahkan tim Elko sudah berhasil dikembalikan ke lobby. Di sini masih ada Soloko yang berdekatan dengan tim EVOS. Di sana sudah ada yang tumbang 1 orang, masih ada Sumter Team juga di situ. Dan ternyata Sumter Team masih bertahan di balik. Airdrop bahkan berhasil mendapatkan 1 knockdown dari John. Soloko berhasil di takedown, bakal ditinggal begitu aja karena Yona juga sudah mulai menyusut. Bahkan belum ada tim yang berada di dalam zona. EVOS harus tereliminasi dan di sisi lain masih ada tim Onyx juga yang harus berenang untuk masuk ke seberang. Dan ini dia dari tim mereka. Mereka masih harus berhadapan dengan 4 member tim Soloko sepertinya. Bakal di spray down dari jauh. Sementara itu dari tim Soloko yang berada di high ground, ada salah satu membernya juga yang menggunakan M79. Di situ bisa kita lihat ada peluru yang terbang berhasil mendapatkan Rizal. Di sini harus tumbang langsung di end begitu aja dan tersisa 3 lawan 4. Di sini Kids langsung pop up glue wall mencoba melakukan looting terlebih dahulu. Hati-hati jangan sampai ada peluru M79 lagi yang terbang ya. Jaswan dengan Groza tadi mencoba melakukan tapping manja. Fardi dari jauh dengan AK-nya juga mencoba menghujani peluru untuk tim mereka sendiri. Di sini Jaswan mencoba menghancurkan tapi sayang sekali berhasil di take down oleh Fardi dan bakal langsung dihujani grenade juga dari atas. Enak banget sih dari tim Soloko di sini. Ande pun harus tumbang dan tim Soloko masih dengan 3 membernya tapi ternyata berhasil di take down 1 orang juga. Kids MKS di sini masih berjuang sendirian, dia mencoba menghancurkan glue wall yang dibangun oleh tim Soloko. 3 lawan 1 sepertinya cukup susah juga untuk tim mereka tapi di sini Zai darahnya cukup low banget mencoba healing, bakal dihujani granat di sana. 2 granat sudah, bahkan 1 sudah berhasil pegang dan wow, Reka Esport harus tumbang di posisi kedua ternyata guys.